Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, atas segala kenikmatan, baik itu berupa kesehatan dan umur yang panjang. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita itu sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan yang insya Allah tinggal 5 atau 6 hari lagi. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita mengambil waktu khusus untuk membahas terkait dengan puasa ya, sebagai bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya. Dan tentunya sebelum kita melaksanakan kewajiban tersebut, maka ada baiknya kita membekali diri dengan ilmu yang terkait dengan puasa, agar kiranya nanti puasa kita tidak sia-sia. Ya, kita sudah capek-capek menahan daripada makan dan minum, mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan ternyata pahala kita zonk ya. Nah, karena ada hal-hal yang kita lakukan yang ternyata itu bisa membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita atau mengurangi daripada kesempurnaan daripada puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu suatu kesyukuran bila mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati sekali lagi bulan Ramadan di tahun ini. Itu kita harus sangat bersyukur sekali. Karena betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ya, keluarga kita yang dulunya tahun kemarin kita sama-sama berpuasa, sama-sama berbuka puasa, sama-sama sholat tarawih, sama-sama berlebaran. Dan qadarullah di tahun ini sebelum masuki bulan puasa Allah sudah memanggilnya lebih dulu. Dan itunya kita sangat bersyukur. Maka kita perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan meskipun tidak ada jaminan bahwa 5 hari ke depan Allah masih memberikan kita kenikmatan tersebut. Karena ajal tidak ada yang tahu. Maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya.
Cukuplah satu kisah di zaman Nabi SAW yang bisa memberikan kita motivasi agar kiranya nanti bila kita mendapati bulan Ramadan di tahun ini, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak beribadah, memperbanyak amalan soleh di dalamnya. Jadi di zaman Nabi SAW ada dua sahabat Nabi, ada dua orang ini sangat bersahabat sekali. Mereka sama-sama masuk Islam. Mereka sama-sama tinggal di Mekah, kemudian ketika hijrah ke Madinah mereka selalu bersama-sama. Bahkan ketika ada panggilan berjihad ya untuk memerangi kaum kafir Quraisy, mereka pun sama-sama. Nah, tapi yang satunya ini, taruhlah si A ini, dia lebih kuat beribadah dibanding yang B ini, si B ini. Dan ketika sama-sama berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan si A ini gugur dalam medan perang. Artinya dia mati syahid. Nah, itu keutamaannya luar biasa kalau kita meninggal dalam keadaan mati syahid. Adapun yang si B ini, dia meninggal setelah 1 tahun meninggalnya sahabatnya tadi yang si A. Jadi dia masih diberikan umur 1 tahun lagi setelahnya. Maka ada sahabat yang bernama Tolha ya, bermimpi melihat bagaimana keadaan kedua sahabat ini. Nah, dia diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihatnya ternyata yang si B ini lebih duluan masuk ke dalam surga daripada yang si A yang tadinya meninggal dalam keadaan mati syahid. Maka dia terheran, kenapa bisa? Padahal yang si A ini meninggal dalam keadaan mati syahid, dan dia pun orang yang sangat gigih dalam beribadah. Akhirnya ketika dia terbangun, dia menceritakan hal tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun terheran, kenapa bisu? Padahal dalam pemikiran mereka, kalau dilihat daripada zohirnya, tentu si A ini lebih di luar masuk surga atau lebih tinggi kedudukannya. Tapi yang dilihat Tolha, si B ini lebih tinggi, diperlihatkan kedudukannya di surga lebih tinggi daripada yang si A. Akhirnya para sahabat itu menceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Limadza tata'ajjabun? Apa yang membuat kalian heran? Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah yang si B ini masih diberikan kehidupan 1 tahun lagi setelahnya? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya, tentu wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan ketika diberikan 1 tahun setelahnya dia menjumpai bulan Ramadan. Wa shoma wa shalla kadza wa kadza. Kemudian di bulan Ramadan dia berpuasa, dia melakukan salat, sujud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fa wallahi, maka demi Allah, fama bainahuma ab'adu bainas sama'i wal ardh. Maka kedudukan, jadi karena keutamaan dia mendapatkan bulan Ramadan, demi Allah, maka jarak di antara mereka antara langit dan bumi. Si B ini lebih tinggi kedudukannya karena dia masih mendapati satu kali lagi bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itulah dia memanfaatkan untuk berpuasa, beribadah, sholat dan lain sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan dia kedudukannya lebih tinggi daripada sahabatnya yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Oleh karenanya, maka bila kita mendapati, memberikan Allah kita kenikmatan mendapati bulan Ramadan, kita jangan sia-siakan ya. Jangan sampai hari-hari kita di luar bulan Ramadan itu sama saja hari-hari kita ketika kita mendapati bulan Ramadan. Tidak ada bedanya. Maka sungguh merugi bila kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan tersebut. Dan tentunya banyak lagi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ya. Dan insya Allah saya kira Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sudah sering mendengarkan terkait tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan insya Allah kita pada pembahasan kali ini kita lebih memfokuskan terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Ya, puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa menurut bahasa itu dinamakan al-imsak, menahan diri. Nah, menahan diri. Jadi kalau ada seseorang menahan diri, entah itu menahan dirinya untuk berbicara, menahan dirinya untuk makan, maka itu sudah dinamakan puasa. Nah, tapi dari segi bahasa, sebagaimana dulu Maryam ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa ya, tanpa seorang suami,
Kemudian ketika dia pulang ke kampungnya, ditanya oleh penduduk kampung dengan berbagai pertanyaan, tapi apa kata Maryam sebagaimana disampaikan oleh Allah, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar untuk puasa ngomong, ya, puasa berbicara. Maka aku tidak akan berbicara kepada seseorang pun pada hari ini. Jadi menahan diri itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, entah itu makan dan minum dan pembatal-pembatal lainnya. Mulai daripada terbitnya fajar shadiq atau fajar kedua, sampai terbenamnya matahari sebagai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, menurut istilah, ya, jangan sampai nanti kalau ada orang yang mengatakan yang penting kita sudah menahan diri dari puasa, dari bicara itu sudah dinamakan puasa. Nah, Rasulullah diutus untuk menjelaskan syariat dari segi istilah. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan dan minum. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang apa saja yang membatalkan puasa ya. Ada pembatal puasa klasik yang seluruh ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Ada pembatal klasik yang diperselisihkan para ulama, misalnya kalau dilakukan itu ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Dan ada pembatal puasa kontemporer yang belum ada di zaman Nabi, tapi ada kejadian di zaman sekarang. Jadi itu. Jadi kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari makan dan minum. Ada definisi yang lain menambahkan menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal lainnya, mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah. Tentunya harus disertai dengan niat. Jadi puasa kita itu karena ingin menunaikan kewajiban puasa atau ingin menunaikan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tidak makan dan minum, tapi bukan niatnya karena puasa, jadi itu tidak bernilai pahala. Misalnya disuruh oleh dokter, besok kita operasi ya, jadi mulai hari ini sampai 12 jam ke depan tidak boleh makan dan minum. Itu tidak dinamakan sebagai puasa yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang tidak mau makan dan minum karena ingin diet. Tentunya itu bukan sebagai ta'abbudan lillah, bukan karena sebagai dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum puasa Ramadan ya, jadi insyaallah kita akan persingkat ya. Karena waktu yang singkat pula. Jadi hukum puasa Ramadan saya kira kita semua sudah sepakat. Kita mengetahui bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ada berapa puasa wajib? Ada 3. Puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Ya. Kalau naik calegku, saya akan puasa 1 hari. Ya. Kalau naik harus puasa wajib. Ya. Seperti itu. Nah, naik presidenku, jadi kayaknya di sini tidak ada yang puasa nazar nanti. Nah, itu. Jadi puasa Ramadan wajib. Jadi hukum meninggalkan puasa Ramadan, nah itu ada 3 ya. Ada yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang ini yang masih mengingkari atau masih mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, maka sepakat para ulama, ijma ulama dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mengatakan hukumnya kafir. Karena hal ini sudah kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan itu adalah rukun daripada rukun Islam, dan itu sudah kesepakat ya, sudah diketahui hukumnya. Adapun karena meninggalkannya karena malas ya, itu hukumnya tidak kafir tapi dosa besar. Kata Ibnu Qayyim, itu lebih buruk daripada penzina, lebih buruk daripada peminum khamar, lebih buruk daripada mengambil harta orang lain ya. Dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Dia kafir tapi berdosa besar. Itu ittifaq 4 mazhab mengatakan dosa besar. Adapun karena meninggalkan puasa Ramadan karena uzur syar'i ya, entah karena sakit atau karena musafir, nanti ada pembahasannya, maka itu boleh. Tapi nanti wajib diganti pada hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Adapun bila di mana di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka nanti diganti di hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan untuk berpuasa. Kemudian siapa saja orang-orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan ya.
Para ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan atas orang-orang yang memiliki dua syarat berikut ini. Jadi ada syarat wajib dan syarat sah, yang jika bila kita memenuhi kriteria itu, maka itu diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ada syarat wajib dan ada syarat sah. Apa perbedaan syarat wajib dan syarat sah, nanti kita jelaskan. Yang pertama, yang diwajibkan berpuasa Ramadan yang menjadi syarat wajib itu, yang syarat sah itu adalah muslim. Jadi orang kafir itu tidak sah puasanya. Itu dinamakan syarat sah. Jadi syarat sah itu muslim, kemudian dia berakal, kemudian dia suci dari haid dan nifas. Kenapa dinamakan syarat sah? Jadi meskipun dia berpuasa, syarat puasanya tidak sah. Misalnya ada orang kafir ya, dia satu kelas dengan semuanya orang muslim. Karena temannya puasa, jadi dia ikut puasa. Nah, itu puasanya tentunya tidak sah, karena dia tidak memenuhi kriteria sebagai orang muslim. Atau misalnya karena orang kafir itu mengetahui di antara kelebihan puasa itu bisa menyehatkan badan, akhirnya dia puasa. Nah, itu tetap meskipun dia puasa, puasanya tidak sah. Atau orang gila, kalau ada orang gila yang tidak berakal ya, dia puasa, itu puasanya tidak sah. Begitu juga kalau ada wanita yang haid dan nifas. Nah, bila mana dia berpuasa, justru itu hukumnya haram dia berpuasa, nah, tidak sah. Kemudian syarat wajib. Apa yang dimanakan syarat wajib? Jadi ya syarat wajib itu yang balik. Nah, meskipun dia tidak balik, belum balik, misalnya anak kecil, nah, dia tidak diwajibkan puasa. Tapi bila mana dia puasa, puasanya sah. Dia tidak diwajibkan, makanya dinamakan syarat wajib. Nah, orang sehat, ya, jadi yang diwajibkan itu orang sehat juga. Jadi kalau orang sakit, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tapi bila mana dia berpuasa, puasanya sah. Begitu juga orang yang mukim, tidak musafir. Jadi orang musafir itu boleh tidak puasa. Sebagaimana tadi ayat Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin." Nah, apabila ada di antara kalian yang sakit ataupun sedang bersafar, nah, maka dia nanti menggantinya, misalnya dia tidak puasa, menggantinya di hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Nah. Tadi orang-orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan, jadi dia harus muslim, kemudian dia berakal, kemudian suci dari haid dan nifas bagi wanita, kemudian balik, ya, kemudian sehat, dan kemudian dia dalam keadaan tidak musafir. Itu kriteria orang-orang yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Nah, jadi ada orang-orang, ada kriteria-kriteria yang tidak diperbolehkan, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama, orang sakit. Ya, tadi ayatnya, dalilnya. Barang siapa di antara kalian yang sakit. Ya. Pertama, orang sakit. Menurut kesepakatan para ulama, orang yang sakit itu boleh tidak puasa. Tapi tentunya sakitnya sakit apa dulu? Jangan sampai ditanya, kenapa tidak sakit? Tidak puasa. Sakit kakiku. Nah. Jadi kita harus lihat dulu dari segi kadarnya, sakitnya itu terbagi 3. Ada yang jenis sakitnya sakit berat, ya. Ada yang jenis sakitnya sakit berat. Nah, apa tandanya dia sakit berat? Jadi sebagaimana diagnosa dokter, jadi dia harus konsultasi dulu kepada dokter. Kalau dokter mengatakan kalau dia puasa maka itu memudaratkan bagi dirinya, bisa menimbulkan bahaya bagi dirinya, maka bila mana kondisinya seperti itu, maka hukum puasa haram bagi dia untuk berpuasa. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit berat ya, kalau dia berat puasa justru berarti bisa mempercepat, istilahnya bisa mempercepat kematiannya. Meskipun kematian yang Allah yang tahu adanya Allah, tapi sesuai diagnosa dokter, bila mana dia berpuasa itu justru akan membahayakan dirinya, maka di kondisi seperti itu dia haram untuk berpuasa. Menurut pendapat jumhur ya. Menurut pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sekelompok ulama dari mazhab Hambali. Jadi tidak boleh, dia haram berpuasa. Itu yang sakitnya sakit berat. Nah, dan bagaimana nanti menggantinya nanti pembahasan selanjutnya. Ini kita kriteriakan dulu orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Nah, tadi sakit, kemudian dilihat lagi sakitnya itu sakit berat, maka dia haram hukumnya untuk berpuasa. Kemudian sakitnya sakit sedang. Nah, kalau misalnya dia ketika dia sakit itu sakit sedang, menyulitkan dirinya untuk berpuasa, tetapi tidak memudaratkan, menyulitkan dirinya untuk berpuasa tapi tidak sampai membahayakan dirinya,
maka hukumnya dia boleh puasa, boleh juga tidak puasa. Nah, boleh puasa atau boleh tidak puasa. Misalnya dia coba di hari pertama berpuasa, dia bisa puasa dan tidak memudaratkan, tapi agak menyulitkan bagi dia untuk berpuasa, maka mungkin di hari setelahnya dia boleh puasa atau boleh tidak puasa. Itu ittifaq. Jadi kalau kita mengatakan ijma, berarti hampir seluruh ulama, baik di luar daripada ulama 4 mazhab. Tapi kalau kita mengatakan ittifaq, berarti kesepakatan 4 mazhab, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu tidak ada pertentangan di antara para ulama mazhab. Ada yang kemudian sakitnya sakit ringan, ya, tidak menyulitkan, apalagi memudaratkan, apalagi membahayakan, maka dia wajib untuk berpuasa. Seperti tadi misalnya dia cuma karena sakit kakinya atau ada bisul di tangannya. Nah, apakah itu mudaratkan? Tidak mudaratkan atau tidak menyulitkan baginya untuk berpuasa. Apalagi kalau hanya karena sakit hati, ya. Nah, ya, banyak. Apalagi kalau tidak naik calegnya. Baiknya. Kemudian dari segi harapan sembuhnya. Nah, dari segi harapan sembuhnya, tadi kan ada yang sakitnya sakit berat, tapi misalnya kira-kira masih ada harapan sembuh atau tidak, ya kan? Nah, misalnya menurut ilmu medis, ya, ada yang harapan sembuh, ya, harapan sembuhnya ada. Misalnya pada kata dokter, insya Allah nanti ada sembuh, insya Allah bisa sembuh bapak ini, insya Allah bisa sembuh. Maka dia hukumnya boleh tidak puasa. Kemudian bagaimana cara gantinya? Maka dia dicari cara gantinya dengan qada, artinya dia berpuasa di lain hari, di luar daripada bulan Ramadan. Nah, misalnya harapan sembuhnya ada, itu ijma para ulama mengatakan seperti itu. Adapun yang sembuhnya permanen, ya, tidak ada harapan bagi dia sembuh. Nah, sesuai diagnosa dokter dan memang sebagaimana pengalaman, ya. Misalnya ada penyakit yang memang susah lagi untuk sembuh, tidak ada harapan sembuh menurut ilmu dokter, ya. Meskipun kalau ilmu Allah, kalau Allah mengatakan bisa, tapi ini menurut ilmu medis. Jadi ilmu medis ini juga diperhitungkan, ya. Nah, dia boleh tidak puasa. Jadi memang dia tidak puasa dan cara menggantinya cukup dengan membayar fidyah. Itu bagi orang yang sakitnya tidak ada harapan sembuh lagi. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu yang pertama, orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama karena orang sakit. Kemudian karena musafir. Menurut juga kesepakatan para ulama, orang musafir boleh untuk tidak puasa meskipun dia mampu untuk berpuasa. Dia musafir, dia misalnya, dan jarak musafir itu menurut para ulama itu sejauh 80 km, minimal 80 km menurut para ulama. Nah, jadi musafir itu boleh menurut kesepakatan para ulama. Cuman yang dibahas di sini yang mana lebih afdol? Apakah dia tetap puasa atau tidak berpuasa? Nah, kesepakatan para ulama tadi sudah kita sepakat bahwasanya musafir itu boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Kemudian pembahasan selanjutnya mana kira-kira lebih afdol? Apakah dia lebih baik puasa atau tidak? Di kondisi dia kuat untuk puasa, maka tentunya lebih baik dia berpuasa. Nah, dia kuat berpuasa, misalnya dia mau ke Jakarta, apalagi kalau dia ambil kursi VIP, ya, yang nyaman. Nah, di situ boleh, maksudnya dia lebih baik dia afdolnya dia berpuasa. Menurut para ulama jumhur mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Nah, adapun bila mana dia kesulitan untuk tidak puasa, maka afdalnya dia tidak berpuasa. Nah, dia tidak berpuasa. Sebagaimana pernah di zaman Nabi SAW, ya, Nabi bersafar bersama para sahabat menuju medan perang. Di tengah perjalanan ada sahabat yang kesulitan untuk berpuasa, bahkan itu bisa sampai membuat dirinya lemah. Maka kata Nabi di situ, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa pada saat safar. Nah, tentunya pada saat di kondisi dia kesulitan untuk berpuasa. Jadi bukan kebaikan, kata Nabi, bukan kebaikan orang yang kesulitan ketika dia dalam musafir, kesulitan untuk puasa, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa. Kata Nabi, laisa minal bir. Nah, bukan suatu kebaikan berpuasa pada saat safar. Nah, tadi kita sepakat tadi. Jadi orang musafir itu boleh puasa atau tidak. Sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Silahkan kalau kamu berpuasa silahkan, atau kamu boleh berbuka silahkan. Nah, itu hadis umum terkait hukum umum terkait dengan musafir. Nah, lansia. Nah, jadi kemudian orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan yang ketiga adalah lansia atau lanjut usia.
Menurut kesepakatan para ulama, lansia itu boleh untuk tidak berpuasa. Ya, kemudian lansia, ya. Cuman yang berbeda di antara para ulama hukumnya, bagaimana cara menggantinya. Nah, bagaimana cara mengganti puasanya. Misalnya dia ada yang mengatakan lansia yang memang masih sehat akalnya, dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, tapi dia sehat akalnya, ya dia masih mengingat ini anak saya, anak pertama saya, anak kedua saya. Dia masih mengingat kalau belum dibuatkan kopi, ya, mana kopiku. Itu maka dia meskipun hukumnya dia boleh tidak puasa, tapi cara gantinya itu dengan membayar fidyah. Karena lansia itu dikategorikan sebagaimana orang yang sakit permanen, ya, sakit permanen. Dan tentunya orang yang lansia yang sudah tidak kuat puasa, ya sudah tidak ada lagi ponis dokter mengatakan nanti masih bisa nanti puasa, kembali muda lagi nanti. Tidak. Maka orang lansia yang lanjut usia yang memang betul-betul dia sudah tidak sanggup puasa, meskipun dia boleh puasa kalau misalnya, tapi memaksakan, ya, kategorinya memaksakan, maka lebih baik dia tidak puasa dan nanti diganti dengan cara fidyah, bukan qada. Ini jumhur pendapat para ulama, entah itu Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian daripada ulama Maliki. Kemudian ini yang banyak menjadi pertanyaan. Kemudian orang-orang yang boleh tidak berpuasa selanjutnya adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Wanita yang hamil dan wanita menyusui. Sepakat para ulama, wanita yang hamil dan wanita menyusui di kondisi dia hamil atau di kondisi dia dalam keadaan menyusui boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Meskipun dia, tapi ada juga wanita yang hamil itu dia kuat puasa, Cuman yang dikhawatirkan adalah bayinya atau janinnya yang lagi hamil, bayinya yang lagi menyusui. Jadi masya Allah, ya, jadi agama Islam itu rahmatan lil alamin, tidak hanya mengkhawatirkan, memperhatikan wanita yang hamilnya, ya, ibunya, tapi juga memperhatikan anaknya. Sepakat para ulama, wanita yang hamil atau wanita menyusui boleh dia tidak puasa. Cuman para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara dia mengganti puasanya tersebut. Misalnya di bulan Ramadan dia hamil atau menyusui, dia tidak puasa. Cuma bagaimana cara mengganti puasanya tersebut. Ini ada 5 pendapat, ya. Ada 5 pendapat para ulama tentang bagaimana cara mengganti puasanya. Ada yang mengatakan dengan qada dan fidyah. Dengan qada artinya dia tetap puasa dan juga dia harus membayar fidyah. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi dia harus membayar qada, ya. Misalnya dia 1 bulan tidak puasa karena hamil, jadi 1 bulan juga dia nanti menggantinya 30 hari atau 29. Dia menggantinya dan juga dia membayar fidyah. Ada yang mengatakan qada saja. Nanti kita pilih mana yang terkuat, ya. Ada yang mengatakan qada saja. Wah, nanti ibu-ibu sudah mengatakan, wah berat juga, ya. Ya. Ada yang mengatakan qada saja. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Ada yang mengatakan fidyah saja. Itu pendapatnya sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan qada saja bagi yang hamil dan qada sekaligus fidyah bagi yang menyusui. Itu pendapatnya Imam Malik. Dan ada yang mengatakan gratis, tidak perlu diganti. Itu pendapatnya Ibnu Hazm. Kalau saya silahkan mau qada atau fidyah, tapi jangan yang pilih yang gratis, ya. Kalau saya pribadi, saya menguatkan pendapat yang mengatakan fidyah saja. Karena kenapa? Meskipun qada yang mengatakan qada dan fidyah itu, qada dan fidyah atau qada saja itu kuat sekali, ya, kuat sekali. Sebagaimana ada kaidah para ulama yang mengatakan uzur syar'inya permanen, maka fidyah. Uzur syar'inya tidak permanen, maka dengan qada. Kira-kira hamil dan menyusui itu permanen atau tidak? Tidak, ya. Tapi sebagaimana Imam Syaukani mengatakan, ya, bila mana ada, jadi kaidah ini sangat kuat, ya. Kaidah para ulama ini mengatakan kalau ada uzur syar'inya yang permanen seperti tadi sakitnya sudah tidak bisa sembuh, maka fidyah saja. Tapi kalau ada uzur syar'inya tidak permanen seperti sakit ringan, ya, sakit sedang atau hamil dan menyusui, maka itu dengan qada. Ini pendapat ini, kaidah ini sangat kuat, ya. Jadi ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tapi ada kata ucapan daripada Imam Asy-Syaukani yang mengatakan kalau ada kaidah yang kuat, tapi ada pendapat sahabat, ya,
yang menyelisih kaidah tersebut, ada pendapat sahabat yang menyelisih kaidah tersebut, maka kita mengutamakan pendapat sahabat. Karena bisa jadi sahabat tersebut pernah mendengarkan hadis dari Nabi yang tidak kita ketahui atau fatwa dari Nabi yang tidak kita ketahui. Nah, jadi saya memilih pendapat fidyah saja, karena itu adalah pendapat daripada sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, fidyah saja, karena memang ada jadi ucapan Ibnu Abbas pernah mengatakan, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Wanita menyusui dan hamil, jika dia khawatir itu bisa mempengaruhi kondisi anaknya, maka ia boleh tidak berpuasa dengan memberi makan saja, dengan fidyah saja. Nah, itu dari Ibnu Abbas. Nah, dari Ibnu Abbas itu. Ada juga dari Ibnu Umar. Nah, ada dari Ibnu Umar. Mana tadi saya? Itu tadi dari Ibnu Abbas. Biar lebih menenteramkan hati ya. Nah, jadi Ibnu Abbas, jadi Ibnu Umar, jadi begitu pula dilakukan oleh Ibnu Umar. Jadi dari Nafi dia berkata, putri Ibnu Umar yang menikah dengan orang Quraisy itu sedang hamil. Nah, wa kanat hamilan fa asabaha atash fi Ramadan fa amaraha Ibnu Umar an tuftir wa tut'im an kulli yawmin miskinan. Jadi putrinya Ibnu Umar menikah dengan orang Quraisy dan ketika itu dia hamil. Dan ketika berpuasa di bulan Ramadan dia merasa kehausan. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan putrinya tersebut untuk berbuka dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Jadi pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, jadi wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan cara menggantinya cukup dengan fidyah. Nah, memberi makan orang miskin ya. Sebanyak hari yang ditinggalkan ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan jadi sebagaimana guru kami Ustadz Firandan Dirja dan juga Ustadz Abdul Tausikal itu memilih pendapat yang mengatakan wanita yang hamil dan menyusui cukup dengan menggantinya dengan cara fidyah saja. Ya, tapi silakan Bapak Ibu mau memilih yang mana ya. Boleh qada dan fidyah, boleh qada saja, boleh fidyah saja, asal jangan yang gratis. Nah, meskipun ada ulama yang mengatakannya, itu Ibnu Hazm sendiri berpendapat seperti itu. Itu. Kemudian syarat dan rukun puasa. Nah, jadi syarat puasa itu adalah diantaranya berniat. Nah, tentunya kalau kita ingin berpuasa di bulan Ramadan, puasa khusus, puasa wajib, maka kita harus berniat mulai dari malam hari ya, sampai sebelum masuknya waktu subuh. Itu kita harus berniat memang. Nah, beda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh nanti niatnya di pagi hari. Misalnya selama dia bangun daripada waktu subuh sampainya pagi hari, dia belum ada dia tidak mendapati makanan atau minuman, dia belum pernah makan dan minum, maka dia boleh berniat pada saat itu untuk berpuasa sunnah. Adapun puasa wajib tidak sah kecuali kita berniat di malam harinya atau sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menetapkan atau meniatkan berpuasa sebelum masuk waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, adapun puasa sunnah boleh. Puasa sunnah itu boleh nanti kita berniat di pagi hari selama dia belum pernah makan ya, sejak mulai masuk waktu subuh, belum pernah makan, belum pernah minum. Nah, baru dia berniat di situ, oh ternyata hari ini hari Senin begitu saya niat puasa Senin. Nah, itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi mengatakan, apakah ada sesuatu yang bisa saya makan dan minum? Kemudian kata Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah. Jadi begitu kondisi rumah Rasulullah ya, orang yang paling fakir itu adalah Rasulullah SAW. Tidak ada wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau begitu saya berpuasa pada hari ini. Nah, itu puasa sunnah. Nah. Tapi bagaimana? Ada yang mengatakan niat itu di awal Ramadan ya. Dia sudah berniat memang selama berapa lama kita puasa? Jangan bilang 30 hari ya, karena ada juga 29. Berapa lama kita puasa? Satu bulan ya. Jadi bagaimana? Apakah niatnya itu cukup satu kali saja selama 1 bulan atau setiap hari? Ada yang mengatakan cukup 1 kali saja ya. Misalnya di malam pertama dia sudah berniat, saya berniat berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, ada yang mengatakan setiap hari kita harus berpuasa.
Dan saya dan yang kuat itu setiap hari kita harus berniat berpuasa. Setiap hari kita harus berniat berpuasa. Karena yang namanya sebagaimana kalau misalnya kita sholat, misalnya dia sholat pada saat itu. Kemudian di rakaat pertama sholatnya masih sempurna ya. Di rakaat kedua sholatnya masih sempurna. Dan di rakaat ketiga sholatnya batal. Dia melakukan pembatal sholat. Apakah yang rakaat pertama dan rakaat kedua juga ikut batal? Ikut batal. Ikut batal ya niat. Adapun makanya setiap hari itu ibadah tersendiri. Setiap hari maka kita harus senantiasa berniat berpuasa setiap hari. Kalau misalnya dia puasa pertama puasanya lancar, puasa kedua puasanya lancar, puasa ketiga kemudian dia batal puasanya. Apakah puasa pertama dan kedua ikut batal? Tidak. Cukup yang hari ketiga. Makanya setiap harinya itu ibadah tersendiri. Maka kita harus senantiasa berniat setiap malam di bulan Ramadan kalau kita ingin puasa. Itu. Ya. Sampai jam Isya 31 ya. Tanya ya. Oke, kalau begitu saya kira cukup ya, maka kita berikan kesempatan kalau ada yang ditanyakan. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya, entah besok, mudah-mudahan ada kesempatan besok atau di malam Jumat atau dan lain sebagainya. Itu kita akan membahas terkait pembatal puasa ya. Pasti ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya kita puasa dalam keadaan tetes mata, tetes telinga atau inhaler dan lain sebagainya. Maka insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau ingin ditanyakan lebih dulu ya silakan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Langsung saja, mungkin banyak sekali pertanyaan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, akhwat dulu. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya masih berbuka puasa? Karena dulu waktu masih umur, saya bulan puasa saya ambil berat, saya tidak full puasa saya 1 bulan. Bulan berikutnya menyusui lagi. Jadi berat terus tahun berikutnya lagi misalnya ambil lagi. Dan sampai sekarang misalnya apakah saya masih berhutang puasa karena tidak belum sempat membayar full. Ya. Jadi ini juga salah satu alasan mengapa saya menguatkan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui cukup dengan bayar fidyah saja. Ya. Karena misalnya dia hamil ya, dan misalnya dia hamil dan dia ada yang setiap tahunnya dia hamil, belum lagi menyusuinya sampai 2 tahun berturut-turut. Nah, tentunya itu akan sangat menyulitkan baginya untuk mengqadha puasanya meskipun di luar bulan Ramadan ya, meskipun ada kesempatan 11 bulan, tapi kan dia menyusui selama 11 bulan itu. Belum lagi magara lakena ya, kuat suaminya hamil lagi. Nah, istilahnya seperti itu ya. Makanya kalau saya kondisi seperti itu maka cukup dengan membayar fidyah saja. Cukup dengan membayar fidyah saja. Nah, wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, Ya. kamu tanya, kalau orang sakit itu dinyatakan tadi bahwa boleh puasa boleh teh. Tapi kalau tidak agak sehat, ya. Tapi itu sakit parah. Betul ini. Ini kalau orang sakit di rumah sakit, misalnya di bidara, Ya. ini di bidara ini kan dikasih obat dulu atau kan dikasih mas dulu kan atau kayak dulu nggak tahu. Karena kalau dia mau naik jam itu gimana dulu? Nanti kalau sudah selesai di bidara terima lagi biasa kurang 1 liter, biasa setengah liter. Nah itu yang saya mau tanya, Pak Ustaz, itu boleh puasa atau tidak usah puasa? Tapi kalau tidak bisa puasa. Ya. Nah, ini lah karena Ya. kan di apa namanya diobati kok. Jadi kalau tidak bisa puasa, tapi kalau tidak puasa, boleh puasa. Nah, itu yang saya mau tanya. Ya. Terima kasih. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang yang dia cuci darah ya, itu pernah ditanyakan ya kepada Lajnah Daimah. Jadi orang cuci darah itu kondisinya sebenarnya dia kuat puasa. Cuman pada saat dia cuci darah di siang hari, maka itu membatalkan puasanya. Nah, membatalkan puasanya. Jadi orang yang cuci darah itu ketika dia cuci darah di siang hari, maka itu membatalkan puasanya. Dan itu sebagaimana fatwa Lajnah Daimah, Ibnu Baz dan juga Syekh Wahab Az-Zuhaili itu. Jadi membatalkan puasa. Dan memang kondisi orang yang cuci darah itu dia fisiknya kuat ya, fisiknya kuat. Nah, cuman pada saat dia cuci darah di siang hari maka itu membatalkan puasanya. Adapun kalau misalnya dia kuat puasa atau tidak ya tergantung kondisi orang yang mengalami hal tersebut. Nah, kalau dia kuat puasa ya silakan berpuasa. Nah, kalau dia memang ketika dia berpuasa nanti memudaratkan dirinya maka lebih baik dia tidak berpuasa dan menggantinya nanti di luar daripada bulan Ramadan. Adapun kalau misalnya dia kuat puasa dan dia puasa tapi di kondisi di siang hari itu dia pada keadaan dia puasa tapi cuci darah, maka fatwa Lajnah Daimah, fatwa Ibnu Baz dan Wahab Az-Zuhaili itu mengatakan puasanya batal. Nah, puasanya batal. Allah taala alam. Ya, silakan Pak. Mengenai sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Ini sholat sunnah ini kita ketahui bahwa 5 waktu itu ada berapa ini? 16 ya. Ya. Akhirnya dua yang diharuskan kan benar. Benar. Ini kan 16. Tapi biasa itu dalam 5 waktu itu tidak sampai cukup 12. Sedangkan kita ini maunya 12. Contohnya saya mau buat HP. Ini tidak jadi kalau tidak cukup 12. Ya, tidak jadi tapi kalau tidak cukup 12 mereka. Ya. Jadi saya tanya, apakah ini bisa diganti? Ini kan kalau 5 waktu itu kalau belum 16, ya kan? Ya. Itu bisa diganti-gantinya pertanyaan ini. Ya, ya. Ini misalnya sudah kurang, apakah bisa sampai dan besok? Ya. Dan itu ada kurang lebihnya. Ya. Itu kan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Taruhlah misalnya Bapak mengetahui ini keutamaan bila mana kita merutinkan yang 12 rakaat tadi ya, 12 rakaat sunnah ya, rawatib. Dan nanti katanya nanti bisa dapatkan surga di rumah kalau mengerjakan 12 itu. Tapi bila mana ada di antaranya yang tidak kita kerjakan, misalnya taruh misalnya dia tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh ya, maka dia boleh mengqadanya setelah dia sholat subuh. Tapi dengan syarat Bapak, dia nanti jangan karena waktu itu saja dia ingin mengerjakan 12 rakaat karena ada iming-iming hadiah, misalnya seperti itu. Dan syarat boleh orang yang boleh mengqadha salat sunat rawatibnya adalah mereka yang senantiasa istiqomah tiap hari memang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah itu. Kecuali nanti ada di waktu uzur dan lain sebagainya. Kalau dia memang sudah punya kebiasaan itu, dia selalu menjaga 12 rakaat salat sunat rawatib itu, maka ketika di suatu ketika dia terluput ya, atau karena terlambat bangun dan lain sebagainya, dia tidak sempat mengerjakannya di qobliyahnya, maka dia boleh menggantinya setelah melakukan sholat duhurnya itu atau sholat subuhnya, seperti itu. Allah taala alam. Ya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya pernah baca suatu pendapat bahwa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, mungkin malas atau apa, tidak diwajibkan untuk mengqadha. Yeah. Karena sebenarnya sudah tidak bisa lagi diganti. Puasa yang meninggalkan dengan sengaja hanya bisa orang dilakukan dengan taubat atau dengan dan juga memperbaiki puasa-puasa sunnah. Yeah. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja dia wajib menggantinya. Kira-kira mana pendapat yang lebih wajib? Yeah. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana hukum mengeluarkan fidyah dengan uang? Yeah. Mengeluarkan fidyah dengan kadang juga ada orang yang orang tua sakit, jadi saya kasih saja uang orang misalnya makanannya, Yeah. Ya seperti itulah mengeluarkan fidyah. Baik.
Jadi yang pertama tadi memang ada perbedaan pendapat yang mengatakan kalau ada orang yang memang sengaja dia membatalkan puasanya atau dia tidak puasa ketika di bulan Ramadan tapi padahal dia sanggup, maka ada ulama mengatakan maka dia sudah tidak ada lagi baginya kewajiban qada. Kewajiban qada. Tapi sebenarnya dia istilahnya puasanya dosanya betul-betul besar dosanya, sebagaimana yang pernah saya jelaskan. Kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur, maka tidak diwajibkan lagi dia untuk mengqadha sholatnya sebagai bentuk hukuman bahwa sudah tidak bisa kamu tidak bisa lagi mengganti kewajiban yang sudah kamu tinggalkan. Nah, cuman pendapat yang memang ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang terkuat bahwasanya dia tetap diwajibkan untuk mengganti puasanya. Nah, dia tobat kemudian mengganti puasanya seperti itu. Nah, kemudian tadi yang kedua terkait dengan fidyah ya fidyah. Apakah fidyah itu boleh diganti dengan uang? Fidyah sepakat para ulama tidak boleh diganti dengan uang. Nah, tidak boleh diganti dengan uang. Jadi harus dengan makanan ya. Kalau misalnya dari beras sebanyak 1,5 kilogram. Nah, ataupun bisa juga kita misalnya berapa hari dia meninggalkan puasa ya. Seperti orang yang misalnya dia punya orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa, maka harus dibayar dengan fidyah. Misalnya 30 hari, maka dia memberikan makanan 30 orang. Nah, memberikan makanan 30 orang. Kalau dia memberikan beras silakan 1,5 kg, atau dia memberikan makanan itu menyiapkan makanan 30 atau langsung memasuk misalnya ke panti asuhan dan lain sebagainya, dia siapkan 30 porsi makanannya untuk 30 orang. Untuk 30 orang sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kenapa tidak boleh dikiaskan fidyah itu diganti dengan uang? Karena di zaman Nabi itu sudah ada uang, ya, sudah ada dinar, ya, dirham, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan bahwa fidyah itu cukup dengan membayar atau memberikan uang kepada fakir miskin, tidak, tapi dengan makanan fidyah. Nah, tapi kalau kita ingin menambahkan lebih baik lagi, misalnya kita kasih 1,5 kg, kemudian ini 50.000 sebagai tambahan ya untuk beli lauk dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Ada satu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tanyakan tadi terkait dengan Pak Haji. Terus saya Ustaz pernah setahun saya bayar dengan uang. Jadi bagaimana itu? Insyaallah sesuatu yang tidak kita ketahui insyaallah dimaafkan. Nah, dimaafkan. Seperti misalnya ada orang yang kata Nabi dulu misalnya ada orang yang dia bekerja di tempat yang haram ya. Bagaimana kira-kira ini uang yang dulu kan dia kerja di tempat yang haram? Kata Nabi, bagimu apa yang sudah lewat ya. Ya sudah tidak perlu dibuang uang itu ya, uang haram itu. Dimaafkan, intinya dimaafkan. Sesuatu yang kita lakukan karena kita tidak ketahui, insyaallah ma'fuun anhu, dimaafkan. Ya, wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita kesiangan bangun di saat bulan Ramadan, nah, terus langsung kita makan, apa itu sah? Ya, dia kesiangan, tapi dia tahu bahwasanya dia kesiangan. Dia tahu puasanya batal. Kalau dia kesiangan dan dia tahu bahwa saya sudah lewat waktu masuk waktu subuh dan dia tahu bahwasanya itu hari puasa, maka dia tidak boleh makan. Kalau dia makan dan dia tahu itu hari puasa dan sudah waktu subuh, maka puasanya batal. Iya. Makan saja yang penting dari matahari. Karena alasannya belum terbit matahari ya.
Padahal sudah terbit cuman belum kelihatan. Ya, kita mengambil patokan waktu subuh ya, meskipun tidak ya waktu subuh, karena memang bukan matahari. Sebenarnya patokannya matahari, cuman tidak kelihatan. Padahal sudah terbit ya. Ya kita pakai zon golib ya, prasangka yang lebih kuat, sebagaimana kebiasaan kita. Misalnya kita berpatokan dengan jam tanpa harus melihat matahari. Ya, seperti itu. Dulu sudah ada jam terus. Iya, dulu ada jam. Satu lagi Ustaz. Ya. Katanya boleh berpuasa apabila mati infus. Apakah sah puasanya kalau ketika kita sedang diinfus? Ya. Ada kaidah ya terkait dengan hal ini ya. Jadi kalau kita pegang sebenarnya kita ringkas ya. Sebenarnya kalau kita pegang dua baik-baik ini kaidah, misalnya kita bisa memahami terkait dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita dalam keadaan puasa. Ada yang mengatakan kullu ma dakhala fi jawfi min tariqit ta'am fa huwa muftir. Semua yang masuk ke badan melalui jalur makanan, apa itu jalur makanan? Mulut ya. Dan ada juga yang mengatakan hidung, mulut dan hidung. Jalur makanan maka batal. Semua yang masuk ke badan melalui jalur makanan maka itu batal. Baik itu berupa makanan, minuman, atau misalnya kalau ada orang yang masuk ke dalam mulutnya kelereng ya, maka itu batal. Ini melalui jalur makanan. Ada kaidah yang kedua, kullu ma dakhala fi badan min ayyi tariqin kana wa qama maqama ta'am fa huwa muftir. Ya. Semua yang masuk ke dalam badan ya, meskipun dari jalur mana saja ya, bukan khusus jalur makanan, dan dia dia kontribusinya atau kegunaannya sebagaimana kegunaan makanan, maka itu membatalkan. Kalau misalnya dia infuskan itu sebagai pengganti makanan, meskipun bukan melalui jalur makanan, maka itu membatalkan. Misalnya suntik, tapi kalau misalnya ada suntik obat itu bukan sebagai berpotensi untuk pengganti makanan, itu tidak batal. Nah, seperti kalau misalnya tetes telinga, nah, dia kan tidak berpotensi, bukan kedudukannya bukan sebagai kedudukan sebagai pengganti makanan, itu tidak membatalkan. Nah, vaksin itu kedudukannya sebagai pengganti makanan atau bukan? Bukan. Kecuali kalau dia vaksinnya dia semprot lewat mulutnya, meskipun kedudukannya bukan kedudukannya sebagai pengganti makanan, tetap batal. Nah, itu pegang baik-baik kaidah ini, insyaallah bisa memahami hal-hal seperti itu ya. Semua yang masuk ke dalam tubuh, kalau dia melalui jalur makanan, baik bukan makanan ataupun makanan lebih makanan, maka itu batal. Semua yang masuk ke dalam tubuh melalui jalur apa saja ya, pantat, impus, tapi dia kedudukannya berpotensi kedudukannya sebagai pengganti makanan, maka itu membatalkan. Nah, wallahu taala alam.